Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin meluruskan makna dari kata awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama mengenal Allah. Banyak orang-orang di luar sana yang memperumit makna kalimat tersebut. Ngomong berlebihan, muter-muter, tapi salah. Sehingga orang-orang awam yang belum mengetahui makna yang benar atas kalimat tersebut semakin bingung, bukan semakin jelas. Padahal Allah itu menciptakan segala sesuatu itu bertujuan untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda menganjurkan agar kita memudahkan, bukan untuk mempersulit. Awaluddin ma'rifatullah. Awal beragama adalah mengenal Allah. Maksudnya adalah ketika kita akan memilih agama tertentu, kita harus mengetahui dahulu siapa Tuhan yang dimaksud. Tuhan yang sebenarnya pencipta alam semesta ini. Ketika kita sebagai seorang muslim yang menganut agama Islam sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam yang sebenarnya, kita sudah ketahui dalam kitab suci Al-Qur'an banyak firman-firman yang menjelaskan, menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memang satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk dipatuhi. Aturannya diikuti, dijalankan perintahnya dan dijauhi larangannya. Maka dengan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta yang sebenarnya, lalu kita memutuskan untuk menganut agama Islam. Itulah yang sebenarnya makna dari awaluddin ma'rifatullah. Kita menentukan agama dengan mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Jadi awaluddin ma'rifatullah itu ketika kita sudah memutuskan seorang muslim dengan meyakini berdasarkan ilmu yakin, berdasarkan ilmu yang kita baca di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu sudah termasuk awaluddin ma'rifatullah. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang sudah mengenal Tuhannya. Kalau tidak mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu buat apa memutuskan sebagai seorang muslim dan mengerjakan syariat-syariatnya atau hukum-hukumnya, peraturan-peraturannya di dalam agama Islam itu sendiri, yaitu mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan ibadah umroh dan haji jika mampu. Buat apa seseorang itu mengikuti, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam syariat Islam itu kalau dikatakan tidak mengenal Allah? Kalau misalkan seseorang itu tidak mengenal Allah, Tuhan alam semesta, pastilah nggak mungkin masuk Islam. Pastilah memilih agama yang lain. Jadi awaluddin ma'rifatullah adalah minimal itu seorang muslim. Tidak harus sampai kepada makom berhakikat. Makom hakikat itu adalah areanya para wali Allah, para nabi, para rasul Allah, orang yang mendapatkan musyahadah, penyaksian, samudra penyaksian dengan mata hati. Jadi tidak perlu sampai ke situ. Cukup menjadi seorang muslim sudah meyakini dengan ilmu yakin berdasarkan ilmu yang kita baca dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah, lalu kita benar-benar menjalankan
syariat Islam sebagaimana yang memang sudah ditentukan, nah itulah sudah masuk kepada ranah awaluddin ma'rifatullah. Begitu juga ketika seorang non-muslim memutuskan menjadi seorang mu'alaf, itu sudah awaluddin ma'rifatullah. Awalnya menyembah Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, lalu hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang hak, sehingga menganut agama Islam, agama yang diridhoi Allah sang pencipta alam semesta, berarti mu'alaf tersebut sudah masuk dalam kategori awaluddin ma'rifatullah. Sesederhana itu makna kata awaluddin ma'rifatullah. Nah, untuk itulah bagi yang masih awam tentang ungkapan-ungkapan bahasa-bahasa makrifat yang tersebar di media, entah itu di YouTube, Facebook, atau media online manapun, jangan mudah ikut-ikutan, karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 116 bahwa kebanyakan orang itu hanya berdasarkan persangkaan belaka. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-An'am ayat 116 itu, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Kebanyakan orang berkata-kata tentang ilmu makrifat itu dengan hawa nafsu, tidak mengetahui dalil-dalil, keterangan-keterangan yang sesuai dengan sumber hukum di dalam syariat Islam. Kalau tidak percaya, coba saja. Ketika mungkin Anda masuk pada grup di Facebook atau manapun itu, ketika banyak orang berkata-kata tentang teori ini, teori itu, dengan ungkapan-ungkapan yang aneh-aneh, pertanyakan saja dalil dari Al-Quran dan As-Sunnahnya. Minta disebutkan dan juga dijelaskan juga seperti apa contoh di dalam berkehidupannya. Kalau dia tidak bisa menyatakan atau menyebutkan sumber hukumnya, yang mana hal itu adalah tolak ukur kebenaran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kita tidak akan tersesat selamanya kalau berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka yang banyak bicara tentang teori makrifat tadi tidak bisa menyebutkan hujjah atau sumber hukumnya dari Al-Quran dan As-Sunnah, berarti mereka sudah tersesat, keluar dari rel agama. Ngomongnya berdasarkan persangkaan belaka. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Kebanyakan orang memang begitu, sok tahu, bukan makomnya tapi ikut-ikutan orang awam. Orang yang buta mata hati mudah ikut-ikutan omongan orang lain, tulisan orang lain. Tidak diketahui kebenaran yang hakiki, tidak bisa menyebutkan sumber hukumnya dan contoh-contohnya di dalam penerapannya di dalam kehidupan, maka janganlah ditiru. Karena kita bisa mengambil hikmah dari seorang ahli masak saja. Pastilah tahu resepnya dan juga sering mempraktekkannya. Barulah dia bisa menceritakan perihal masakan yang sudah terbukti enak rasanya. Sekaligus bisa menyebutkan cara praktisnya di dalam membuat masakan. Berbeda dengan orang hanya tahu membaca ilmu resep masakan, tidak pernah praktek, tidak pernah terbukti masakannya enak atau tidak, maka tidak mungkin bisa tahu apa permasalahan dalam praktek dan bagaimana cara praktis membuat masakan yang enak. Begitu juga orang yang mendapat kedudukan makrifat di sisi Allah itu jelas bukan dengan persangkaan. Maka hal itu perlu diwaspadai, saudara-saudariku. Tonton channel ini supaya bisa mengetahui mana yang benar, mana yang batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.